Di dalam lembaran sejarah para nabi, Allah menyimpan tanda-tanda besar yang tidak hanya berlaku untuk masa lalu, tetapi juga untuk umat akhir zaman. Tanda-tanda itu tersembunyi dalam kisah mukjizat, doa, dan amanah. Dua di antaranya adalah tongkat Nabi Musa, alaihi salam, dan cincin Nabi Sulaiman, alaihi salam. Sekilas, keduanya hanyalah benda biasa. Tongkat hanyalah sepotong kayu kering. Cincin hanyalah logam kecil melingkar di jari. Namun di balik kesederhanaan itu, Allah menjadikan keduanya sebagai tanda kekuasaannya, bahkan sebagai isyarat besar untuk perjalanan umat manusia hingga hari kiamat. Pertanyaannya, apa makna yang Allah sisipkan melalui tongkat dan cincin itu? Dan bagaimana umat akhir zaman harus membaca simbol-simbol tersebut? Allah menggambarkan dialog Musa dengan penuh keindahan sebagaimana tercantum dalam surat Toha ayat 17-18. Dan apakah itu yang di tangan kananmu, wahai Musa? Musa menjawab, ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Tongkat itu bukan pedang, bukan tombak, bukan senjata canggih. Ia hanyalah kayu yang dipakai gembala. Namun ketika Allah perintahkan, tongkat itu menjelma menjadi ular besar yang menelan seluruh sihir Fir'aun. Ketika Musa memukulkan tongkatnya ke laut, air terbelah menjadi 12 jalan besar, menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Disinilah letak rahasianya, Allah bisa mengubah sesuatu yang sederhana menjadi alat pembebasan umat. Tongkat Musa adalah simbol perlawanan terhadap tirani. Fir'aun adalah penguasa superpower zamannya, menguasai Mesir dengan kekuatan politik, militer, ekonomi, bahkan propaganda spiritual dengan menyebut dirinya sebagai Tuhan. Namun tongkat sederhana Musa mampu meruntuhkan hegemoni itu. Pesannya jelas, iman yang lurus lebih kuat daripada sistem tirani yang megah. Di akhir zaman, Fir'aun modern muncul dalam bentuk berbeda. Ia muncul dalam bentuk sistem keuangan ribawi global yang memperbudak manusia, kekuasaan politik yang zalim dan menindas umat, ideologi sekuler yang menyingkirkan Allah dari kehidupan. Tongkat Musa seakan berkata, jangan takut melawan kezaliman, walaupun kalian tampak kecil dan lemah. Karena Allah bisa menjadikan senjata sederhana menjadi kekuatan yang mengalahkan imperium besar. Di sisi lain Nabi Sulaiman berdoa sebagaimana tercantum dalam surat Sot ayat 35. Ya Tuhanku, ampunilah aku, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun setelahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Allah pun mengabulkan. Dengan izinnya, Sulaiman memerintah manusia, jin, hewan, bahkan angin. Semua itu ditundukkan melalui cincin kekuasaan yang Allah titipkan padanya. Cincin Sulaiman bukanlah jimat yang memberi kekuatan, melainkan simbol amanah ilahi. Tanpa izin Allah, cincin itu hanyalah logam. Kekuatan sejati tetap dari Allah. Namun, dalam sejarah Yahudi dan mitologi, cincin itu dianggap sebagai kunci kekuasaan gaib. Inilah yang melahirkan legenda Solomonesil yang hingga kini dipuja sebagian kelompok. Ini menjadi peringatan, jangan pernah mengultuskan benda, sebab kekuatan sejati adalah iman dan izin Allah. Cincin Sulaiman mengajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan kebanggaan. Kekuasaan sejati tidak boleh dipisahkan dari tauhid. Siapapun yang memimpin tanpa iman, akan berubah menjadi Fir'aun baru. Di akhir zaman, cincin ini seakan menjadi isyarat akan tegaknya kembali kepemimpinan global Islam. Tongkat Musa dan cincin Sulaiman tidak bisa dipisahkan. Tongkat melawan tirani, cincin menegakkan kekuasaan adil. Keduanya menyatu dalam pesan tunggal. Umat Islam harus melawan kezaliman dengan iman, lalu siap memimpin dunia dengan amanah. Tanpa tongkat Musa, umat akan takut, tunduk, dan terjajah oleh tirani dunia modern. Tanpa cincin Sulaiman, sekalipun menang melawan tirani, umat akan kehilangan arah dan justru meniru para penindas. Rasulullah mengingatkan bahwa di akhir zaman akan muncul fitnah besar, sebagaimana sabdanya. Tidak ada fitnah sejak diciptakannya Adam hingga hari kiamat yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal adalah kombinasi sempurna dari tirani Fir'aun dan godaan kekuasaan Sulaiman. Ia membawa teknologi, ilusi, dan kekuatan global. Ia menipu manusia dengan janji duniawi, mengklaim diri sebagai Tuhan. Disinilah tongkat Musa dan cincin Sulaiman menjadi relevan. Tongkat Musa melawan propaganda Dajjal dengan iman dan keberanian. Cincin Sulaiman membangun kepemimpinan Islam yang adil setelah fitnah besar berakhir.
Hari ini, umat Islam berada di persimpangan jalan. Kita menyaksikan di mana sistem riba menjerat seluruh bangsa. Media global menjadi alat propaganda, mirip sihir Fir'aun. Kekuasaan umat tercerai-berai, jauh dari satu kepemimpinan. Tongkat Musa berkata, "Bangkitlah, jangan tunduk pada tirani global, walaupun kalian tampak kecil." Cincin Sulaiman berkata, "Jika kalian diberi kekuasaan, maka jadilah adil, jangan ulangi kezaliman yang sama. Karena Allah telah berjanji dalam surat Al-Qasas ayat 5. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi, dan menjadikan mereka pemimpin, serta menjadikan mereka pewaris bumi." Akhir zaman adalah panggung terakhir umat manusia. Tongkat Musa dan cincin Sulaiman menjadi simbol bimbingan. Tongkat untuk melawan, cincin untuk memimpin. Keduanya bukan benda magis, melainkan pesan ilahi. Umat Islam harus belajar dari Musa, berani menantang Fir'aun modern dengan iman. Dan belajar dari Sulaiman, memimpin dunia dengan keadilan, bukan kesombongan. Dua simbol, satu pesan. Tanda panah kanan tebal lawannya dengan iman, pimpinlah dengan amanah. Dan pada akhirnya, janji Allah pasti berlaku. Islam akan kembali memimpin dunia, bukan dengan tongkat kayu atau cincin logam, tetapi dengan iman, ilmu, dan keadilan.